Shalom, selamat pagi. Saya menyapa Bapak Ibu pada pagi hari ini karena pagi ini adalah pagi yang betul-betul diberkati Tuhan untuk kita saling menyapa dan berbagi akan firman Tuhan yang saya sampaikan nanti. Kiranya Bapak Ibu terberkati dimanapun kita berada. Semoga aliran kuasa dari Yesus mengalir pada pagi hari ini, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, memberikan yang terbaik buat orang yang percaya akan Dia. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya dulu memberikan masukan atau kesaksian yang mana tanggal 4 bulan 1 saya memulai live now, yaitu menyampaikan firman Tuhan yang hidup itu, surat cinta Yesus itu kepada publik, kepada Bapak Ibu, yang mana orang belum bangun saya sudah menyampaikan firman Tuhan, yaitu jam 3 tepat setiap hari. Sudah hampir 2 bulan ini saya menyampaikan firman Tuhan. Yang mana tanggal 4 saya menyampaikan firman Tuhan, tapi saya tidak berani. Saya live pada saat itu, saya tidak berani menyampaikan firman Tuhan itu karena saya belum siap, Tuhan. Itulah kerinduan saya. Tapi tanggal 5 saya mulai menyampaikan firman Tuhan, dan saya membiarkan live memostingnya, tidak menghapus seperti tanggal 4. Jadi karena tanggal 5 ini adalah tanggal yang sungguh-sungguh cantik buat saya, yang mana tanggal 5 juga saya lahir, Bapak Ibu yang terkasih. Tanggal 5 juga saya menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini bisa tersampaikan kepada publik seluruh dunia, yang mana saya jam 3 pagi-pagi benar saya sudah menyampaikan firman Tuhan dan saya sudah berdoa. Tapi disinilah waktu yang tepat, yaitu tanggal 5 bulan 1 saya menyampaikan firman Tuhan. Banyak peer-peer yang menonton live, yaitu yang tayang ulang. Dan tanggal 5 juga saya lahir ke dunia ini diciptakan Tuhan. Dan saya sungguh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua aku yang melahirkan saya ke dunia ini. Walaupun mama saya dulu waktu saya waktu kelas 1 SMP, orang tua saya sudah meninggal, dan bapak saya 2005 sudah meninggal juga, meninggalkan saya. Saya ini adalah anak yatim piatu. Umur saya sekarang 53 tahun. Nah, saya menyapa Bapak Ibu dulu. Jadi mulai hari ini tanggal 5 ini adalah tanggal yang cantik buat saya. Tanggal 5 hari kelahiran saya. Tanggal 5 saya menyampaikan firman Tuhan. Tanggal 5 ini juga saya mulai live now pada sekarang ini tanggal 5. Terus saya akan mulai live untuk menyaksikan apa kebaikan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu terkasih. Semoga kita terberkati. Nah, inilah yang terjadi. Saya sungguh terharu, walaupun banyak orang di luar sana yang sungguh maju ataupun diberkati Tuhan luar biasa. Mulai tanggal 5 ini saya akan diberkati Tuhan luar biasa, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, Teriosku, yang sudah memberikan yang terbaik buat saya. Apa yang saya perkatakan kepada umat ciptaannya, semuanya didengarkan Tuhan. Yang sakit mereka sembuh, yang berbeban berat mereka ditolong, yang kesusahan Tuhan angkat menjadi berkelimpahan, yang sedih tidak sedih lagi, karena sukacita, damai sejahtera dari Tuhan selalu mengurapi mereka. Nah, itulah yang terjadi. Jadi jangan nanti meniru-niru orang. Katanya saya tidak pernah meniru-niru orang. Kalaupun perlu saya minta kepada Tuhanku yang kudus, yang esa, karena semuanya ada pada Dia. Saya tidak mau meminta-minta kepada manusia. Saya tidak mau meminta hal-hal yang lain, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus penolongku. Jadi walaupun
Bapak Ibu sekarang menyaksikan ini, ada yang live pada saat ini, jangan pernah menghambakan siapapun. Karena kalau kita menghambakan atau yang terkenal atau yang rendah siapapun orangnya, baik itu saya, jangan pernah dihambakan. Karena kalau kita menghambakan seseorang ciptaan Tuhan, kita adalah terkutuk katanya. Jadi untuk itu, kalau memang minta doa, boleh minta doa. Tapi kalau minta yang lain-lain, jangan. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar khasiatnya itulah yang terjadi. Dan saya sudah betul-betul dulu memang kata Tuhan, walaupun tidak ada yang menonton engkau, tapi saya menonton kata Tuhan. Makanya saya selalu tiap pagi jam 3 saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Kadang kalau dibanguni jam 3, kalau enggak pun lewat sedikit, itulah yang terjadi. Tapi Tuhan berkata sekarang, saya selama ini menonton engkau waktu 2 bulan ini katanya. Tapi Tuhan mulai sekarang sudah menampakkan atau menyuruh orang ciptaannya untuk live bersama saya pada saat ini adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya. Tapi aku yakin siapapun yang mendengarkan ini, Bapak Ibu terkasih, akan disembuhkan, akan dipulihkan, akan ditahirkan hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan yang saya akan bacakan pada saat ini yaitu yang terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 12. Demikianlah sabda firman Tuhan, ada tertulis surat cinta Yesus Kristus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya hanya satu ayat yang saya bacakan. Firman Tuhan, kiranya Bapak Ibu terberkati dimanapun Bapak Ibu berada. Saya menyapa juga. Jadi, ampunilah maka kamu diampuni. Itulah yang betul-betul harus kita renungkan dan kita patraikan di dalam hati kita. Semoga kita berkemenangan, tidak ada lagi sakit penyakit, semuanya akan dimusnahkan dari tubuh kita. Segala virus penyakit lenyap dari tubuh kita karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, karena Dia pencipta kita. Apapun yang ada di surga, kalau kita minta, Tuhan akan memberikan kepada kita. Pengampunan adalah obat yang mujarab. Pengampunan itu yang dari hati kita ini adalah obat yang mujarab, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu keyakinan orang beriman ialah bahwa Allah itu maha besar, yaitu maha pengampun, maha kuasa, maha dahsyat, maha rahim. Jadi keyakinan itu membuat manusia yang mendurhaka dan memberontak terhadap Allah masih punya pengharapan dan berani mohon ampun kepada Allah. Kepada Allah kita harus berani mohon ampun. Mengampuni adalah sifat khas Allah yang kita yakini oleh manusia. Sifat Allah yang mau mengampuni, sifat Allah yang mau mengampuni seharusnya ditiru oleh kita manusia ciptaannya dengan kesediaan mengampuni sesama. Kita harus mengampuni. Aku memulai sekarang memang aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dan saya tidak lagi mengingat-ingat hal-hal yang negatif yang dilakukannya. Tapi saya belajar untuk mengingat yang terbaik itu agar jiwa saya tenang. Tidak sakit lagi nanti. Itulah yang terjadi. Yesus menghendaki agar kita saling mengampuni, saling mengampuni satu sama yang lain. Orang yang tidak sanggup mengampuni atau orang yang mendendam dalam hatinya adalah orang sakit katanya. Jadi kita tidak mau dikatakan orang sakit, kita mau hidup kita orang yang sehat, orang yang betul-betul fit badannya, bugar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda menaruh dendam dan membenci orang lain, Anda akan merasa panas hati, merasa sedih hati dan sakit. Tidak jarang bahwa akhirnya orang menjadi sakit karena tidak dianggap mengampuni orang lain.
maka obat yang paling mujarab adalah paling mujarab adalah kata Tuhan kepada kita untuk bebas dari rasa sakit seperti ini adalah kerelaan dan kesediaan hati kita untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, baik itu menghina, mengejek dan lain sebagainya. Itulah pengampunan dapat dimulai dengan melihat. Kita melihat, tentunya melihat yang baiklah, jangan melihat yang selalu yang sakit hati yang dilakukannya kepada kita. Kita bisa praktekkan di dalam keseharian kita. Terima kasih, saya menyapa Bapak Ibu yang terkasih. Kita praktekkan dalam hati kita. Coba hadirkan orang yang kepadanya Anda menaruh dendam. Kita hadirkan di depan kita yang dendam itu, yang kita dendam itu kepadanya. Kita hadirkan di depan kita. Kita coba positif, berpikir positif. Maka prinsip yang Anda terhadap dirinya akan pelan-pelan berubah. Apa yang kita dendamkan terhadap dia, yang kita sakit hati itu, pelan-pelan nanti akan berubah. Sehingga jiwa kita tenang, tidak ada lagi virus penyakit, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi malapetaka, tidak ada lagi yang namanya pergumulan akan dilenyapkan dari kita. Itulah, jika kita tidak mau mengampuni, berarti kita menolak pengampunan dari Allah. Aku tidak mau menolak pengampunan dari Allah. Aku mau terus Allah yang menolong kita, mengampuni kita, sehingga kita berkemenangan atau berhasil dan beruntung di dalam aktivitas kita. Itulah yang harus kita renungkan di dalam hati kita, supaya kita semakin bergegas, akan menggebu-gebu untuk takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita selalu dilindungi dan dibimbing Roh Kudusnya untuk melakukan yang terbaik. Itulah yang betul-betul bisa kita sampaikan pada saat ini. Jika kita tidak mau mengampuni, berarti kita menolak pengampunan dari Allah. Aku tidak mau itu, Tuhan, saya mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dalam doa Bapa kami, kita sudah menyatakan, saya sudah membacakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itulah firman Tuhan yang ayat tadi, Injil Matius 6 ayat 12 tadi. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni berarti kita menerima rahmat pengampunan yang berasal dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kiranya Bapak Ibu terberkati. Tanpa pengampunan hidup kita akan susah dan penuh penderitaan penyakit. Jadi maka mari kita mengampuni sesama dan diri kita supaya ada damai di hati kita. Tuhan, saya sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Bapak Ibu terberkati dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus buat hidup kami. Pengampunan-Mu sungguh dahsyat buat kami. Kami terima pengampunan itu, Bapa. Kami tidak mau lagi melakukan syirik dengki di hati kami. Biarlah Tuhan sendiri yang ambil alih hidup kami. Biar kami, Tuhan, ubah menjadi karakter yang takut akan Tuhan dan tekun melakukan yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pada saat ini, buat yang tayang, yang live pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, Engkau tahu siapa mereka, Tuhan. Nama-nama mereka bahkan ada di buku kitab nubuat-Mu. Di tanggal 5 hari lahir saya ini, dan tanggal 5 saya menyampaikan firman Tuhan di bulan 1 2025 ini, dan tanggal 5 ini juga jam 5 saya sudah menyampaikan firman-Mu, Bapa. Kiranya urapilah pelayanan ini agar saya terus bisa menyampaikan firman ini kepada publik ke seluruh dunia, baik Bapak Ibu yang mendengarkan, karena Engkau sudah mengangkat saya dari orang lemah, orang susah, untuk menyampaikan firman Tuhan di akhir zaman ini, yaitu tunas muda yang akan bangkit terus
percayakan Tuhan, yang sakit bisa sembuh bila saya berdoa kepada Bapakku di sorga. Karena Bapakku di sorga adalah Allah yang sanggup menolong dan mendengarkan doa saya. Di dalam Bapak Ibu sekarang yang ada kelemahan di tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung jari, ujung kaki, Bapak Ibu sekalian, engkau akan dipulihkan, diberkati, sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga mohon kiranya kami yang menyaksikan ini, jauhkanlah kami dari mara bahaya, Bapak. Dan kami mohon kepadamu, pada saat ini kita masuk di hari yang baru, tanggal 5 Maret 2025 ini, saya mohon kepada Bapa di sorga, berkatilah kami Bapa dari yang kudusmu di sorga. Kami terima berkat dari Bapakku di sorga, Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kita semua, berkatilah kami. Masuklah kami di hari yang baru ini dengan perlindungan dari Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menyertai, firman Tuhan menerangi setiap langkah-langkah kami, langkah-langkah kita yang menyaksikan ini. Di hatimu, di hatiku, firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi setiap jalan kehidupan orang percaya, disertai kuasa Tuhan. Saya mohon Bapa, Anda merasa yang selalu tunduk kepada Tuhan, rendah hati, tak mendua hati, maka kami disertai kuasa Tuhan dan kami berjalan dengan kuasa Yesus Kristus. Kita terima berkat dari Bapa di sorga, Bapa yang dahsyat, Bapa yang penuh rahmat, pernah yang memberikan yang terbaik buat kita. Jangan kita lagi dikecewakan, tapi kita akan berkemenangan. Dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima berkat-Mu, berkat pengampunan, berkat mujizat. Kami menang, kami beruntung di dalam melakukan aktivitas kami. Kami sudah menerima berkat-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang betul-betul ambil alih hidup kami. Kemanapun kami melangkah, Engkau selalu membentengi kami berkemenangan, dan Engkau jauhkan kami dari mara bahaya. Terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sudah saya sampaikan dan doa berkat sudah kita terima. Kita aminkan di dalam hidup kita. Kita akan ada sinar kemuliaan Tuhan menyinari wajah kita sehingga kita semakin awet muda, tidak lagi murung di hati kita, karena orang yang murung pribadinya, hatinya, wajahnya akan tidak pernah ceria. Tapi kita tidak mau itu, kita tolak itu semua agar kita bergembira ria, panjang umur, murah rezeki selalu. Amin. Amin. Saya menyapa kepada Bapak Ibu yang terkasih, Edo, Pulam Mas sudah bergabung, Lindung sudah bergabung, Utami sudah bergabung, begitu banyak yang live di TikTok. Saya mengucapkan terima kasih Tuhan, Engkau sudah membukakan hati mereka sehingga mereka ada niat untuk menyaksikan live now dari saya yang firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu terberkati. Sekian dan terima kasih. Sekian saya menyapa dulu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya pelayanan dua platform ini Tuhan berkati, baik di TikTok, di Facebook juga Tuhan berkati. Walaupun singkat dan kurang sempurna firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya Bapak Ibu terberkati. Mohon saya diampuni kalau ada kata-kata saya yang salah. Jadi kalaupun ada yang salah, jangan menggerutu, jangan memfitnah ataupun menghakimi saya, tapi berdoalah kepada Tuhan. Semoga Tuhan mendengarkan doa Bapak Ibu sehingga saya diubah karakter saya, karakter beriman yang percaya akan Tuhan. Saya menyapa Ayah Najea, Ayah Dea sudah bergabung, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, Tia Huta Barat juga sudah bergabung. Nanti tayangan live-nya bisa ditonton nanti lagi, kalau nggak di Facebook pun ada, karena di TikTok kan langsung hilang dia nanti kalau udah siap selesai apa ini live ini.
Oke, terima kasih, terima kasih. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bergembira ria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bergembira ria. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala renan. Haleluya, haleluya, ku menang. Oke, sekian dan terima kasih. Saya close ya. Sampai jumpa besok pagi jam 5 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Amin.